tutorial Microsoft Excel untuk pemula atau yang belum pernah sama sekali menggunakan program Microsoft Excel. Nah, tutorial kali ini pada materi yang pertama kita akan mengenal tentang Microsoft Excel tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke program aplikasi Microsoft Excel, perlu kami jelaskan di sini bahwa Microsoft Office itu memiliki beberapa program aplikasi. Untuk melihat keluarga dari Microsoft Office tersebut, bisa kalian klik pada tombol Start. Nah, kemudian kita cari di folder ya, di situ ada Microsoft Office. Nah, di sana ada beberapa program aplikasi keluarga Microsoft Office ya teman-teman ya. Nah, yang saya pakai di sini adalah Microsoft Office 2010. Terdiri dari Microsoft Access, ada Microsoft Excel, kemudian ada Microsoft OneNote, ada Microsoft Outlook, ada Microsoft PowerPoint, Publisher, dan Microsoft Word yang sering dipakai dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari. Nah, langsung saja teman-teman, untuk tutorial yang pertama ini, materi yang pertama adalah Microsoft Excel dasar yang dimulai dari nol ya teman-teman, dari betul-betul dari nol. Bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali menggunakan program Microsoft Excel, tepat sekali kalian bisa menemukan video tutorial ini. Baik, langsung saja kita klik Microsoft Excel 2010. Klik 2 kali ya teman-teman ya. Nah, ini baru loading untuk membuka lembar kerja dari Microsoft Excel 2010. Sambil kita menunggu program siap digunakan, perlu saya jelaskan bahwa tampilan dari Microsoft Excel baik itu 2010 maupun versi yang sesudahnya dan versi yang sebelumnya itu sama ya teman-teman, pada prinsipnya sama. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada icon-icon yang disediakan pada lembar kerja ya. Nah, seperti inilah tampilan dari program Microsoft Excel 2010. Sebelum kita melakukan pekerjaan atau latihan pertama input data, akan saya jelaskan beberapa tampilan fungsi dari tampilan Microsoft Excel tersebut. Yang pertama ya teman-teman, yang kalian lihat pastinya lembar kerja di sini tidak biasa seperti pada aplikasi yang lain. Misalkan seperti Microsoft Word ya. Nah, di sini untuk program Microsoft Excel ini bisa kita lihat nih tampilannya kotak-kotak gitu ya teman-teman. Nah, apa sih ini kotak-kotak ini ya? Yang pertama, kenapa bisa menjadi kotak-kotak seperti ini? Karena lembar kerja dari Microsoft Excel itu terdiri dari kolom dan baris ya teman-teman. Nah, kolom yang mana? Kolom ini yang ini, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini adalah kolom ya teman-teman. Kemudian yang samping kiri ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah baris teman-teman. Nah, berapa banyak baris sih di dalam Microsoft Excel? Bagaimana cara kita melihat baris paling akhir dari Microsoft Excel itu ada berapa ya teman-teman ya? Apakah teman-teman mau lihat dengan cara menekan tombol yang ada di keyboard? Nah, kalau kita tekan tombol keyboard satu-satu gini, tentunya sangat lama ya teman-teman ya. Nanti bisa kalian lihat di tombol keyboard kalian itu ada tombol kontrol ya teman-teman. Kontrol di sana tidak tulisannya kontrol gitu, bukan, tapi CTRL ya. Di sana ada tombol CTRL ya teman-teman. Tekan tombol CTRL, kemudian tahan ya teman-teman, jangan dilepas. Kemudian tekan anak panah ke bawah. Coba cari di keyboard tuh ada anak panah ke bawah ya teman-teman ya. Itu kalian tekan dua-duanya. Nah, di situ akan menuju ke baris terakhir dari program Microsoft Excel. Dari baris pertama hingga di sini untuk versi Microsoft Excel 2010 itu 1.485.000 sekian baris ya teman-teman ya. Cukup banyak teman-teman. Nah, silahkan teman-teman kembali lagi ke baris pertama coba. Nah, apakah kita tekan anak panah begini terus lama teman-teman ya? Kebalikannya tadi ya, tekan tombol kontrol CTRL, kemudian tahan jangan dilepas, baru kemudian tekan tombol anak panah ke atas. Nanti akan kembali kepada baris pertama. Kemudian yang berikutnya teman-teman, di sebelah kanan
ini terdiri dari kolom-kolom, ini A, B, C, D, E. Ini adalah kolom-kolomnya. Nah, untuk melihat kolom terakhir dari Microsoft Excel sama seperti kita melihat kolom terakhir, baris terakhir dari Microsoft Excel, yaitu tekan tombol Ctrl atau CTRL di keyboard, kemudian anak panah ke kanan ditekan bersamaan ya teman-teman ya. Nah, di sini kolom terakhir dari Microsoft Excel 2010 yaitu kolom XFD ya teman-teman. Ini cukup banyak sekali ini kolom-kolomnya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke kolom pertama ya teman-teman, yaitu tekan tombol Ctrl di keyboard, kemudian anak panah ke kiri secara bersamaan teman-teman. Nah, sudah kembali ke kolom pertama. Untuk berikutnya, pertemuan antara kolom dan baris ini disebut sel ya teman-teman. Nah, yang kotak-kotak hitam ini yang saya pindah-pindah ini namanya sel. Nah, di situ ada keterangannya ya teman-teman. Di pojok kiri atas, ya ini ada tanda kursor di sini. Ini ada keterangan di 6, artinya adalah kolom D baris ke 6. Kemudian kalau saya pindahkan ke acak ya teman-teman, misalkan di sini. Nah, ini ada G17, artinya adalah kolom G baris ke 17. Nah, ini jika kalian memindahkan kursor ini, dia akan mengikuti atau memberikan keterangan sesuai dengan kolom yang kalian aktifkan atau pertemuan antara kolom dan baris yang kalian aktifkan ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya, selain kita memberikan rumus ya, jadi sel di sini ada, misalkan ada sel G6, itu adalah untuk tempat meletakkan kita teks ataupun rumusnya ya teman-teman ya. Bisa di sini atau bisa juga ada yang di sebelah atasnya di sini, nah, yaitu di fx ya teman-teman, di keterangan fx begitu ya. Nah, ini difungsikan untuk menuliskan rumus yang akan kita kerjakan dalam program aplikasi Microsoft Excel ya teman-teman. Nah, kemudian di sisi atas itu ada menu home, kemudian menu insert, kemudian menu back layout. Nah, di sini ada terdiri dari icon-icon yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan program Microsoft Excel ya teman-teman ya. Contoh misalkan pada menu home, di sini terdiri dari ada bold, italic, underline, kemudian ada pewarnaan background, kemudian ada pewarnaan teks, kemudian format tabel dan sebagainya ya. Kemudian pada menu insert ini bisa kita masukkan picture atau gambar, kemudian atau shape, kemudian grafik, kemudian word art dan lain-lain. Nah, ini setiap menu ini memiliki icon-icon yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel teman-teman. Kemudian yang berikutnya teman-teman, yang di bawah ini ada keterangan sheet 1, sheet 2 dan sheet 3. Nah, secara default di sini adalah disediakan 3 sheet ya teman-teman. Kalau kita masih kurang kemudian ingin menambahkan, kita tinggal klik pada ikon kertas kecil ini di sini ya teman-teman. Kalau kalian klik di sini maka akan menambahkan lembar kerja berikutnya. Jadi sheet 4, kemudian tambah lagi klik. Dengan klik kiri ada sheet 5, klik lagi ada sheet 6 gitu ya. Nah, untuk memudahkan pekerjaan kita, sheet-sheet ini bisa kita ganti nama ya teman-teman. Misalkan sheet yang pertama ini akan kita ganti nama. Caranya adalah klik 2 kali pada sheet tersebut teman-teman. Misalkan di sini adalah sheet 1 ya. Ini kita klik 2 kali. Kemudian silahkan di rename ya teman-teman. Di rename kemudian berikan keterangan misalkan latihan 1 gitu ya. Kemudian enter teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ini bisa kalian rename ya teman-teman. Kita kasih nama misalkan latihan 2. Latihan 2 gitu ya teman-teman ya. Demikian dan seterusnya untuk sheet-sheet yang berikutnya ya teman-teman. Nah, di dalam satu file Microsoft Excel ini terdiri dari beberapa sheet teman-teman, lembar kerja teman-teman. Nanti jadi kalian bisa membuat dokumen di dalam Microsoft Excel dalam jumlah yang sangat banyak teman-teman ya.